Mijen terletak di bagian barat kota Semarang. Daerahnya masih lumayan sejuk dan asri. Kalau kita masuk lebih ke dalam, maka kita akan tiba di sebuah desa yang bernama Desa Kongkong. Di desa inilah berdomisili umat Hindu etnis Jawa yang sudah ada sejak beberapa generasi. Banyak suka duka yang dialami umat Hindu Mijen selama ini. Tak sedikit halangan dan rintangan yang menggerus keyakinan dan soliditas umat Hindu yang ada di Mijen. Dan untuk mengetahui potret umat Hindu yang berdomisili di Mijen, mari kita dengarkan cerita Ketua Parisade Wilayah Mijen. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak. Sedulur sedharma, pada hari ini kami berada di Mijen atau tempatnya di Desa Kongkong, Betul, Bapak. Kecamatan Mijen, di mana di sini terdapat umat Hindu etnis suku Jawa yang nanti kita akan tanyakan kepada beliau-beliau yang sudah hadir saat ini. Pak Teguh Wahyu selaku Ketua PHDI Wilayah Mijen, didampingi oleh Pak Edi Susilo selaku Sekretaris PHDI Wilayah Mijen. Nanti kita akan mencoba sedikit menggali potret kekinian umat Hindu yang ada di Mijen ini. Nah, tentu kita ingin tahu, Pak Teguh, bagaimana sejarah atau cerita keberadaan umat Hindu di Mijen ini. Sejak kapan, terus bagaimana kondisi kekiniannya gitu, sehingga mungkin sedulur sedharma juga akan bisa memahaminya. Monggo. Om Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih, Bapak. Keadaan umat Hindu yang ada di Desa Kongkong, Kelurahan Wonoblumbon, Kecamatan Mijen ini memang semenjak saya kecil sudah ada, Bapak. Jadi saya meneruskan dari orang tua saya. Kira-kira tahun berapa itu, Pak Teguh? Kira-kira tahun 70-an, Bapak. 70-an. 70-an. Itu sudah ada. Sudah gitu. ada, Pak. Dulu memang umat Hindu di Mijen ini lumayan cukup banyak. Oh. Yeah, Bapak. Hampir berapa kakak dulu? Kurang lebihnya itu 125 kakak, 125. Bapak. Karena dulu pemuda-pemudanya tidak ada yang mengenyam pendidikan, terus orang tua semua mayoritas itu di sini pekerjaannya tani, Pak. Tani. Tani. Jadi kalau yang bisa mengenyam pendidikan ini mungkin bisa sampai bertahan sampai sekarang, nggak mudah tergoda sama yang inilah, Pak. Tapi kalau yang nggak mengenyam pendidikan sama sekali, kebanyakan ya ini, Pak, meninggalkan kita. Jadi keluar dari Hindu. Apa dulu itu kurang ada bimbingan atau pembinaan gitu untuk tentang nilai-nilai ajaran agama atau bagaimana, Pak Teguh, sehingga kemudian banyak yang kemudian meninggalkan Hindu, itu bagaimana? Betul, Bapak. Saya sendiri itu juga nggak pernah mendapatkan guru ngaji, cara di sini ngaji ya, Pak, di agama Hindu itu. Hanya bapak saya atau orang tua saya, keluarga saya itu yang sering ini aja. Ini buku, ayo kita baca bareng-bareng, kita belajar di pura ini. Jadi tapi kan susah untuk ngertinya gitu kalau nggak ada yang menuntun gitu ya. Betul, Bapak, makanya itu terus banyak yang
ini Pak, yaitu karena kurang ini Pak dulu pembinaan, baik pembinaan secara rohani, secara mental ya, terus secara pendidikan memang sangat sulit sekali Pak. Bahkan yang sekolah itu dulu nyari nilai agama Hindu itu sulit sekali. Nah, itu tidak jadi ada masalah. Iya, pernah anak saya aja dulu dikasih nilai 0 karena nilai agamanya itu susah, nggak ada ini. Nah, sekarang inilah bersyukur sekali saya Pak, sudah kemajuan zaman dan ketua parisade yang ada di pusat sana memperhatikan yang ada di wilayah-wilayah seperti ini. Sekarang sudah sampai sini Pak, guru agama, terus nilai tidak masalah, nilai tidak masalah, buku-buku banyak dibantu. Gitu. Nah, tapi sekarang kekinian ini dalam perjalanannya umat Hindunya ada berapa kakak Pak sekarang? Inilah Pak, umat Hindu yang ada di Kecamatan Mijen ini sekarang tinggal 20 kakak Bapak. 20 kakak dari yang dulu 125-an begitu ya. Sebagian ada yang migrasi, ada yang pindah agama, ada yang meninggal karena sepuh-sepuh. Yang sepuh-sepuh itu nggak ada yang meneruskan, anak-anaknya pada ini Pak keluar dari Hindu. Terus bagaimana kemudian sekarang ini dengan berbagai fasilitas yang ada, artinya perhatian dari PHDIB Kota Semarang, PHDI Jawa Tengah, Pembimas Hindu Jawa Tengah, kira-kira bagaimana untuk kondisi pembelajaran, pembinaan, bimbingan umat Hindu yang ada ini sekarang gimana Pak? Terima kasih banyak Pak. Sekarang sangat bagus sekali Pak. Bahkan setiap Purnama Tilem itu dari pusat sana mengirim beliau-beliau untuk Dharma Wacana di sini. Umat Mijen ini sekarang walaupun sedikit, tapi sangat rukun dan sangat guyup untuk bersatu, sangat ini sekali Pak. Jadi walaupun sedikit, tapi sekarang malah kita pikir nambah kuat gitu Pak. Cara untuk berembuknya itu mudah, untuk apa Pak? Dikasih ular-ular itu juga banyak yang menerima, mudah menerimanya lah Pak gitu. Artinya dari sisi keyakinan, kebersamaan, soliditasnya itu malah makin tinggi sekarang. Makin tinggi Bapak. Kecil tapi makin tinggi karena kemudian ada usaha bersama untuk memberikan bimbingan, pengetahuan dan berbagai fasilitas gitu ya Pak. Betul Bapak. Nah, kemudian saya melihat bahwa di Mijen dengan umat yang tidak banyak gitu nggih, Pak Teguh. Nampaknya kan ada 2 pura di sini yang harus dikelola gitu di bawah Parisade Wilayah Mijen itu, satu di Pura Sata Dharma dan kemudian yang satu di bawah Pura Buana Mandala. Itu bagaimana ceritanya dan kemudian bagaimana kemudian untuk merawat, membangun, menjaga, gimana Pak Teguh? Awal cerita ya Pak ya, emang karena dulu umatnya banyak, jadi keinginan beliau-beliau dulu yang di bawah itu kan lebih banyak umatnya. Jumlahnya lebih banyak. Ya, makanya di sini sudah ada. Terus beliau-beliau yang di bawah seperti dulu itu di sana tokohnya kan Bapak Subur, Pak Pardi, Pak siapa yang lain itu. Desanya berbeda namanya. Desanya berbeda. Di sana desa Sebluk itu umatnya lebih banyak. Terus keinginannya itu untuk bikin pura ya. Waktu itu didirikan setelah ini sudah ada Pak. Ini sudah ada. Beliau-beliau mendirikan di sana lebih besar. Lebih besar dari sini. Nah, kira-kira ada kendala dengan merawat 2 pura ini bagaimana Pak Teguh? Kalau perawatan 2 pura ini memang ya ada kendala Pak, tapi ya bagaimana, dukungan dari ini sudah ada sih Pak, dari Ketua Parisade Provinsi, terus Kota Semarang itu sudah ada, Pembimas juga mendukung, tapi hanya secara ini kalau untuk kebulanan kan ada yang jaga itu Pak. Memang sebulan sekali. Ya, dari umat sini. Ya, dari umat sini Bapak. Ada yang jaga, kita bayar secara bulanan.
itu juga umat yang mau tinggal di pura situ, Bapak. Oh Merawat begitu, pura itu. ada yang mau tinggal. Yes. Baik, nanti setelah ini kita akan melihat ke Pura Buana Mandala nggih. Oh, Kata nggih, Pak Edi nggih, nggih, kita Bapak. bersama-sama nanti akan melihat ke sana. Dan kita akan melanjutkan perbincangannya nanti di Pura Buana Mandala, Pak Teguh. Siap, Bapak. Di samping Pura Satya Dharma, umat Hindu di Mijen juga memiliki pura lain, yakni Pura Buana Mandala, yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari Pura Satya Dharma. Pura Buana Mandala cukup luas, bersih, dan asri. Umat Hindu di Mijen berharap dukungan dan pembinaan para pemangku kepentingan dan sedulur sedharma agar keberadaan umat Hindu di Mijen dapat terjaga dengan baik. Sedulur Dharma, sekarang kita sudah tiba atau berada di Pura Buana Mandala yang jaraknya kira-kira 1,5 kilometer dari Pura Satya Dharma yang di atas tadi. Pura Buana Mandala nampak lebih luas sedikit dibandingkan dengan Pura Satya Dharma, bagaimana kita lihat di sini. Kemudian Pak Teguh, kira-kira apa harapannya untuk kita semua, untuk sedulur sedharma semua, harapannya untuk keberadaan umat di Mijen ini? Terima kasih Bapak. Om Swastiastu. Harapan saya umat yang ada di Mijen bisa berkembang, bertahan, berkembang, dan terutama ya bersatu, kita rukun, jujur gitu ya. Terus selain itu saya mengharapkan sekali dukungan dari ketua Parisade, baik dari provinsi, Kodia maupun dari Bapak Pembimbing. Jadi harapan saya itu, jadi umat Hindu yang ada di Pura Buana Mandala ini juga sangat mengharapkan sekali dukungan dari bapak-bapak. Dan selama ini umat yang ada di Pura Buana Mandala ini juga guyup, rukun, sering membakti atau melaksanakan sembahyang bersama di saat-saat purnama, film maupun hari-hari suci yang lainnya. Itu Bapak. Baik, terima kasih Pak Teguh, Pak Dwi. Sedulur Dharma, memang jumlah umat Hindu di Mijen tidak banyak. Namun demikian, umat Hindu di Mijen tidak sendirian. Karena sedulur sedharma baik yang ada di Kota Semarang, di Provinsi Jawa Tengah akan senantiasa mendampingi dan menemani umat Hindu di Mijen ini untuk bersama-sama melangkah di jalan Dharma. Saya akhiri dengan para mesandi. Om Santi, 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 Om.